Sebelum kita lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah bersama-sama, dan jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Satu malam, satu lagu, dan satu keputusan yang mengguncang Indonesia. Di panggung kecil perpisahan itu, suara seorang gadis sinden 16 tahun dari Kediri, Niken Salindri, membuat Megawati, mega bintang voli nasional, menangis untuk pertama kalinya di depan umum. Apa yang sedang terjadi? Senja di Jember terasa berbeda sore itu. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan gema sorak yang mengambang di udara. Stadion Jember Sport Garden dipenuhi ribuan orang. Spanduk bertuliskan, "Selamat Jalan Mega ke Fenerbahce," berkibar di setiap sudut, dan tangis tawa bercampur dalam satu irama. Namun yang membuat semua mata terbelalak bukan hanya perpisahan Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli nasional, melainkan kehadiran seorang gadis bersanggul kecil dari Kediri, Niken Salindri, yang akan membuka acara dengan tembang sinden. Seorang remaja, masih 16 tahun, berdiri di panggung megah, siap menyanyikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar lagu. Banyak yang awalnya mencibir, "Ngapain nyinden di acara voli?" bisik seorang pria pada istrinya. Di dunia yang dipenuhi sorotan LED, kamera 4K, dan influencer viral, suara sinden tradisional mungkin terdengar seperti bisikan masa lalu. Tapi begitu suara Niken mengalun, panggung seolah berubah jadi altar budaya. Lagu, lir-ilir, mengisi udara, nadanya lembut dan menusuk. Tak ada dentuman drum keras, hanya gamelan dan suara jiwa yang merambat ke dada siapa saja yang mendengarnya. Mega yang duduk di barisan depan, hanya mampu menunduk. Air matanya menggenang, bahkan sebelum bait kedua selesai dilantunkan. Niken bukan sekadar menyanyi. Ia seperti berbicara kepada Mega lewat suara. Dalam setiap getaran tembang, terselip harapan, kekuatan, dan doa-doa dari tanah kelahirannya. Tak satu pun kata motivasi dari tokoh besar bisa menandingi keheningan magis yang diciptakan anak muda ini di tengah ribuan manusia. Suasana stadion yang sebelumnya gegap gempita kini berubah hening. Anak-anak kecil berhenti bermain, ibu-ibu berhenti berbincang, dan bahkan awak media lupa menekan tombol rekam. Semua mata tertuju pada satu hal, suara yang menyentuh akar paling dalam dari menjadi orang Indonesia. Lagu berganti, kini Ojo Dibandingke berkumandang, namun dengan aransemen sinden dan nada Jawa yang menghanyutkan. Di bait terakhir, Niken bergetar. Tangis tak bisa ia tahan. Ia tahu, suara ini bukan untuk panggung semata, tapi untuk negeri. Ia menyanyi untuk Mega, untuk para atlet yang tak pernah mendapat cukup tepuk tangan, dan untuk semua anak muda yang berjuang tanpa dilihat. Mega berdiri perlahan, menghampiri panggung, dan memeluk Niken erat. Tak ada kata-kata, hanya pelukan itu yang menjadi bahasa universal tentang rasa hormat dan cinta tanah air. "Terima kasih, Niken," ujar Mega dengan suara parau setelahnya. "Aku nggak akan lupa, aku bawa suara kamu ke Eropa." Kalimat itu tak hanya menyentuh Niken, tapi seluruh hadirin. Tepuk tangan menggema seperti guntur. Kamera menyorot wajah-wajah haru. Bahkan para pemain voli lain yang biasanya keras dan tegas, tak kuasa menahan tangis. Malam itu bukan hanya tentang perpisahan, tapi juga tentang warisan, dan bagaimana tradisi bisa mengiringi langkah ke dunia global. Keesokan paginya, semua platform media sosial dibanjiri potongan video perpisahan. Jatim gempar Niken Salindri bikin Mega menangis. Menjadi trending nasional. Channel YouTube seperti Mizan Story membuat liputan khusus, menyebutnya sebagai momen sakral di tengah arus modernisasi. Banyak yang mengaku baru tahu siapa itu Niken Salindri, dan lebih banyak lagi yang merasa bangga karena Indonesia ternyata punya cara unik melepas pahlawan olahraganya, bukan dengan pidato panjang, tetapi dengan tembang dari hati. Namun, apa yang publik belum tahu adalah, malam sebelum acara, Mega dan Niken sempat berbicara berdua di belakang panggung. Ada janji yang terucap, sebuah rahasia kecil yang tidak ada dalam sorotan kamera. Niken bukan sekadar pengisi acara, ia membawa sesuatu untuk Mega. Sebuah benda kecil berbalut kain batik, dan sebuah pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Perpisahan ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam sebelum acara perpisahan yang menggemparkan itu, langit Jember masih diselimuti mendung.
Di belakang panggung, jauh dari sorot kamera dan sorak-sorai panitia, Mega duduk termenung dengan hoodie abu-abu yang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya gemetar, bukan karena gugup akan perpisahan, tetapi karena beban yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia tahu keputusannya pindah ke Fenerbahce bukan keputusan ringan. Ia akan menjadi atlet Asia Tenggara pertama yang menembus Liga Voli Turki, liga yang keras, brutal, dan jauh dari rumah. Namun saat ia nyaris kehilangan arah, muncullah sosok kecil bersanggul, membawa bungkusan kecil yang akan mengubah segalanya. "Ini titipan dari Eyang Putri di Kediri," ujar Niken lirih sambil menyerahkan benda itu. Mega menerimanya dengan pelan, membuka balutan kain batik biru laut yang halus. Di dalamnya ada sebuah cermin kecil berbingkai kayu jati, usang namun bersih. Niken menatap mata Mega, lalu berkata perlahan, "Kata Eyang, kamu harus sering melihat ke cermin ini kalau sedang ingin pulang. Karena wajahmu adalah wajah bangsa ini." Mega terdiam, tak ada kalimat yang cukup untuk membalas itu. Di dalam dirinya, sesuatu meledak, bukan air mata, tapi kesadaran bahwa perjuangannya bukan milik sendiri. Malam itu, keduanya berbincang lama. Tentang mimpi, rasa takut, dan kenangan masa kecil. Tak banyak yang tahu bahwa keluarga Mega berasal dari garis budaya yang kuat, dan Niken, ternyata, adalah cucu dari sinden legendaris yang pernah tampil di hajatan-hajatan desa bersama almarhum nenek Mega. Dunia mereka pernah bersilangan di masa silam, tapi takdir baru mempertemukan mereka kembali saat semangat bangsa mulai kembali meredup di tengah budaya instan. Bagi Niken, menyanyikan tembang untuk Mega bukan tugas, tapi warisan yang harus ditunaikan. Keesokan harinya, saat Niken menyanyi dan Mega menangis di atas panggung, tak seorang pun tahu bahwa cermin kecil itu disimpan dalam kantong jaket Mega. Di balik sorot kamera dan tepuk tangan publik, Mega menggenggamnya erat. "Aku bukan cuma pergi untuk main voli," batinnya. "Aku pergi untuk membawa cerita kita ke dunia." Ia sadar bahwa perjuangan di Turki bukan hanya adu smash dan blok, tapi adu karakter. Mampukah ia membawa mental pejuang dari tanah Jawa ke atas lapangan asing yang tak mengenal ampun? Setelah acara selesai dan semua lampu padam, Mega berdiri sendirian di tengah stadion. Ia menatap langit dan menggenggam cermin itu sekali lagi. Ia tahu, tantangan yang menantinya akan jauh lebih berat dari apapun yang ia hadapi selama ini. Tapi ia juga tahu, bahwa langkahnya kini disertai suara-suara yang tak kasat mata, suara sinden muda, suara leluhur, suara Indonesia yang jarang didengar, tapi akan ia bawa menembus batas-batas benua. Pesawat Turkish Airlines yang membawanya ke Istanbul lepas landas keesokan paginya. Mega duduk di dekat jendela, mengenakan headphone, namun tidak memainkan lagu K-pop seperti biasa. Kali ini, ia memutar rekaman suara Niken menyanyikan lir-ilir, yang diam-diam ia simpan semalam. Tangisnya jatuh perlahan, bukan tangis lemah, tapi tangis penuh harapan. Di kursi kelas ekonomi itu, duduklah seorang gadis dari Jember yang membawa bukan hanya bola voli, tapi semangat tanah air yang telah lama dilupakan. Dan di tanah Eropa yang keras, di lapangan Fenerbahce yang kejam, Mega akan segera tahu bahwa perjuangannya baru dimulai. Tapi ia tak akan sendiri, karena dalam setiap langkahnya, ada tembang yang tak pernah benar-benar padam. Dan kelak, dunia akan tahu, bahwa dari suara kecil di Jember, lahirlah revolusi besar dari Asia Tenggara. Istanbul menyambut Megawati dengan suhu 7 derajat dan angin tajam yang menusuk tulang. Jauh dari hangatnya tanah Jawa dan senyum ramah orang kampung, ia kini berjalan menyusuri lorong-lorong dingin klub Fenerbahce dengan mata penuh waspada. Pelatih berbicara cepat dalam bahasa Turki yang belum ia pahami sepenuhnya, sementara rekan-rekan setimnya menatap dingin, beberapa bahkan tak menyapa. Ia tahu ini bukan lagi tentang sambutan meriah atau pengakuan instan. Di sini, ia hanyalah seorang eksperimen Asia Tenggara yang harus membuktikan keberadaannya. Hari pertama latihan berjalan seperti neraka. Tubuh Mega terbiasa dengan latihan keras, tapi bukan tatapan merendahkan. Ketika ia salah menebak arah bola dalam drill block, seorang pemain senior menghampirinya dan bergumam, "Jungle Girl Chan Red Tempo." Mega menahan napas. Tak ada satupun pelatih yang menegur komentar rasis itu. Disinilah ia benar-benar sendirian. Tapi ia ingat kata Niken sebelum berpisah, "Wajahmu adalah wajah bangsa ini." Dan ia tahu,
diamnya hari ini adalah harga dari sesuatu yang akan ia rebut besok, rasa hormat. Malamnya, di apartemen sewaan yang sunyi, Mega menatap cermin kecil pemberian Niken. Ia menggenggamnya erat, lalu meletakkannya di meja, berdampingan dengan laptop yang masih terbuka memutar ulang video perpisahan di Jember. Di sana, wajah Niken bersinar dalam temaram cahaya panggung, menyanyikan "Ojo Dibandingke" dengan gemetar yang penuh makna. Suara itu menghangatkan hati Mega lebih dari selimut manapun. Ia menangis diam-diam malam itu, bukan karena lemah, tapi karena butuh tempat pulang, meski hanya sebatas tembang. Hari-hari berikutnya tak lebih mudah. Latihan fisik menggila, strategi rumit, dan tekanan mental dari ekspektasi media Eropa membuat Mega hampir runtuh. Ia tak punya siapa-siapa untuk bercerita. Telepon ke rumah hanya sesekali, karena ia tak ingin ibunya khawatir. Tapi diam-diam, setiap malam ia membuka buku kecil, catatan pribadinya yang dulu ia isi dengan taktik voli, kini dipenuhi lirik-lirik Jawa dan potongan ayat Al-Quran yang ia hafal sewaktu kecil. Ia mulai menuliskan satu mantra tiap malam, "Kulo dudu sopo-sopo, nanging Gusti paring kekuatan. Aku bukan siapa-siapa, tapi Tuhanlah pemberi kekuatan." Sampai akhirnya, datang pertandingan uji coba pertamanya. Penonton Turki dikenal keras, brutal, dan penuh ejekan bagi siapapun yang dianggap tak pantas mengenakan seragam biru kuning Fenerbahce. Mega duduk di bangku cadangan, mendengar namanya disebut dengan logat aneh dari pengeras suara. Ia menatap ke langit-langit stadion, lalu menarik napas panjang. Di dalam sakunya, cermin kecil Niken tetap ia bawa, ia genggam sejenak sebelum turun ke lapangan. Tak ada tepuk tangan menyambutnya. Tapi Mega melangkah mantap, dengan satu suara dalam hatinya, suara sinden dari Kediri. Bola pertama datang seperti peluru. Ia menepisnya dengan blok kuat, lalu menerima umpan dan menghantam smash keras ke sudut lapangan lawan. Penonton terdiam. Pelatih pun berdiri kaget. Mega tak tersenyum. Ia tahu ini bukan saatnya merayakan. Tapi satu blok itu, satu smash itu, cukup untuk menunjukkan bahwa ia tak datang hanya membawa tubuh, tapi juga ruh. Dan ruh itu dibentuk dari tanah basah Jember, suara sinden Kediri, dan doa-doa yang dikirimkan diam-diam lewat tembang tradisi. Seketika, Twitter Turki mulai ramai, "Kim Bukis. Siapa gadis ini?" Sementara di Indonesia, siaran streaming menampilkan angka lonjakan penonton. Niken Salindri menonton dari rumahnya di Kediri, memeluk bantal dengan mata berkaca. Ia tahu, tembangnya sudah tiba di tanah Eropa, bersama sahabat baru yang tak pernah ia sangka akan dikenalnya. Dan dunia, yang awalnya tertawa, mulai belajar mendengar. Sebab perlawanan tak selalu datang dari teriakan keras, kadang datang dalam bentuk nyanyian lembut yang menolak dilupakan. 3 pekan sejak debut uji coba itu nama Megawati Hangestri Perti mulai mengisi berita olahraga Turki. Tapi bukan hanya karena smash kerasnya atau statistik blok yang meningkat drastis, melainkan karena satu hal yang tak pernah dimiliki pemain asing sebelumnya, ritual sunyi sebelum bertanding. Setiap kali Mega memasuki lapangan, ia selalu terlihat menunduk, menggenggam sesuatu di saku, lalu memejamkan mata beberapa detik. Banyak yang mengira itu jimat. Tapi video amatir yang viral justru mengungkapkan suara samar, rekaman tembang sinden, yang diputar Mega lewat earphone kecil di balik rambutnya. Media pun heboh. Salah satu jurnalis olahraga Turki dari TRT Spor mewawancarai Mega secara eksklusif. Saat ditanya apa yang ia dengar sebelum pertandingan, Mega tak ragu menjawab, "Itu suara tembang dari sahabat saya, Niken Salindri. Dia penyanyi sinden dari Indonesia. Suaranya mengingatkan saya siapa saya." Tak lama kemudian, nama Niken ikut naik ke pencarian daring di Istanbul dan Ankara. Potongan video perpisahan di Jember diterjemahkan ke bahasa Turki dan diunggah ulang oleh fans Fenerbahce dengan judul, "Sesinden Guk Alan Kis, Meganin Siri, Gadis yang Kuat dari Suara, Rahasia Mega." Sementara itu, di Kediri, Niken bingung menerima banyak pesan Instagram dari Turki. Ia bahkan dihubungi oleh komunitas diaspora Indonesia di Istanbul yang ingin membuat acara budaya di sana dan mengundangnya. "Kok bisa suara saya sampai ke sana?" bisiknya pada ibunya malam itu, masih tak percaya. Tapi sang ibu hanya tersenyum sambil berkata lirih, "Suara yang dari hati, Nduk, akan mencari jalannya sendiri." Dan benar saja,
Undangan resmi pun datang dari konsulat RI di Istanbul, meminta Niken tampil dalam pertunjukan seni di acara Hari Indonesia Turki. Mega, di sisi lain, tengah berada di titik genting dalam kariernya. Klub rival mulai memperhitungkan kehadirannya. Beberapa menyebutnya keajaiban Asia, tetapi sebagian tetap memandang sinis. Dalam satu pertandingan penting melawan Eczacıbaşı, ia mendapat pelanggaran tak adil, didorong di udara hingga jatuh dan lututnya memar parah. Wasit tak meniup peluit. Mega bangkit dengan wajah menahan nyeri, namun tetap melanjutkan pertandingan. Satu smash terakhir ia layangkan, lalu ambruk. Stadion terdiam, tapi publik tahu, ia bukan pemain biasa. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih kuat dari sekadar skill, harga diri. Sore itu, trending topik di Turki berubah jadi lautan pujian. Mega bukan manusia, dia batu karang, tulis seorang komentator. Sementara akun resmi klub Fenerbahce memposting foto Mega yang duduk terlatih di bench, dengan caption, "O kalbin sesi bizde yankilandi." Suara hatimu bergema di sini. Mega hanya tersenyum kecil. Di balik semua itu, ia tahu, kekuatannya bukan dari otot atau teknik, tapi dari satu cermin kecil di sakunya, dan satu suara yang tak pernah berhenti menyanyi, meski dari jarak ribuan kilometer jauhnya. Niken menangis saat menonton cuplikan itu. Ia melihat Mega terlatih, namun tetap berdiri. "Gusti, jaga dia," bisiknya sambil kembali memutar tembang yang dulu ia nyanyikan saat perpisahan. Ia tahu, Mega sedang membawa beban seluruh bangsa yang tak pernah cukup dihargai. Tapi kini, dengan satu demi satu mata dunia mulai melirik, ia yakin satu hal, Mega tak akan tumbang. Karena di balik setiap smash, ada tembang yang menjaga, ada budaya yang berbicara. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah, publik Eropa mulai bertanya, siapa sebenarnya Indonesia ini? Apa rahasia kekuatan gadis kecil dari Asia Tenggara yang bermain seperti singa, tapi tenang seperti air? Dan, jawaban itu, perlahan mulai terungkap, bukan di podium, tapi dalam nyanyian sunyi yang menggetarkan stadion-stadion Eropa. Sejak video Mega memutar tembang Niken viral di Turki, dunia perlahan mulai mengenal nama Niken Salindri. Tak sedikit yang penasaran, siapa gadis muda bersanggul, berpakaian kebaya sederhana, namun mampu membuat seorang atlet profesional menangis sebelum bertanding. Klip-klip Niken bernyanyi mulai diunggah ulang oleh akun fanbase Fenerbahce, bahkan musisi lokal Turki mencoba meremix suara sindennya ke dalam instrumental modern. Dunia seperti tak percaya bahwa kekuatan itu lahir dari suara yang biasanya hanya terdengar di acara hajatan desa. Di Kediri, Niken justru semakin gelisah. Ia bukan gadis yang haus popularitas. Dalam setiap panggilan wawancara, ia selalu menyebut satu hal, "Saya ini cuma nyanyi buat sahabat saya, biar dia nggak lupa sama kampung." Tapi dunia terlanjur jatuh cinta pada ketulusan itu. Undangan resmi dari konsulat RI di Istanbul datang kembali. Kali ini bukan sekadar pertunjukan budaya, mereka ingin Niken tampil di pembukaan pertandingan resmi Fenerbahce sebagai kejutan untuk Mega, yang tengah menjalani pemulihan cedera. Malam keberangkatan, Niken menggenggam kain batik pemberian neneknya. "Iki bukan soal nyanyi nang panggung, nduk. Iki soal nyuarakne awakmu. Ini bukan soal tampil di panggung, ini tentang menyuarakan jati dirimu." Tangis tak terbendung saat ia pamit dari rumah kecilnya. Ia akan menyeberangi benua, bukan sebagai bintang pop, tapi sebagai penjaga suara yang dulu hanya bernyanyi di panggung tenda. Pesawat yang membawanya ke Istanbul serasa menembus batas generasi, membawa tembang leluhur menembus beton-beton stadion modern. Sesampainya di Istanbul, Niken hampir tak percaya ketika melihat stadion megah Sukru Saraçoğlu berdiri di depannya. Pihak klub menyambutnya dengan hormat. Mereka bahkan meminta Niken menyanyikan lagu pembuka dengan sentuhan sinden dan tembang Jawa, didampingi orkestra modern Turki. "Kamu akan jadi simbol dari kekuatan yang membuat Mega tetap berdiri," ujar direktur klub dengan mata serius. Saat latihan suara dilakukan, para pemain dan pelatih menyimak dalam diam. Tak satu pun berani mengganggu. Suara Niken mengisi ruang seperti doa yang belum selesai. Hari pertandingan tiba, stadion penuh. Mega duduk di bangku pemain cadangan, masih memulihkan lututnya, ketika lampu utama dipadamkan. Suasana hening. Lalu, muncul cahaya tunggal di tengah lapangan. Dan dari sana, melangkahlah Niken Salindri,
dengan kebaya hitam emas dan sanggul rapi. Ia berdiri tegak, lalu mulai menyanyikan, Suwe Ora Jamu, dengan penghayatan penuh, perlahan berpadu dengan dentingan musik modern. Stadion yang tadinya bising, kini seperti tersihir. Wajah Mega meneteskan air mata. Ia tak tahu Niken akan datang. Dan di detik itu, ia tahu, ia tak pernah benar-benar sendirian. Penampilan Niken menjadi sorotan internasional. Wartawan Eropa menyebutnya, The Voice of Resilience. Suara ketangguhan. Beberapa komentator menyebutnya, A Spiritual Explosion in a Sport Event, ledakan spiritual dalam dunia olahraga. Tapi bagi Mega, penampilan itu adalah pengingat bahwa tubuh boleh cedera, semangat bisa jatuh, tapi suara dari tanah air selalu pulang tepat waktu. Di bangku cadangan, ia mencium cermin kecil yang kini sudah retak ujungnya karena sering dibawa, lalu berbisik, "Aku janji, ini belum selesai." Dan malam itu, di bawah langit Istanbul, dua gadis Jawa Timur berdiri dalam dunia yang tak pernah mereka bayangkan. Satu membawa suara, satu membawa tenaga. Tapi keduanya membawa satu hal yang sama, tanah air yang tak bisa diukur dengan peta. Setelah penampilan magis Niken di Istanbul, dunia seperti terbelah dua, antara kagum dan curiga. Satu sisi menyebut Mega dan Niken sebagai simbol kekuatan Asia Tenggara yang spiritual dan unik. Tapi di sisi lain, muncul suara-suara sumbang dari media asing yang menuding Fenerbahce sedang membumbui performa dengan bumbu eksotisme. Bahkan, seorang jurnalis olahraga dari Jerman terang-terangan menulis, "A volleyball court is not a cultural theater." Mega membaca artikel itu dengan mata panas, tapi tak membalas. Ia hanya menyimpan potongannya di laci, sebagai pengingat bahwa tak semua orang paham perjuangan yang lahir dari tanah yang tak pernah mereka datangi. Niken juga tak luput dari serangan. Di media sosial, beberapa akun nyinyir mempertanyakan, apa pantas sinden tampil di stadion internasional. Ia sempat terpukul, menangis di kamar hotel. Tapi saat Mega diam-diam mengirimkan pesan suara pendek, "Nduk, aku berdiri karena suaramu," tangisnya berubah menjadi tekad. Ia menatap langit Istanbul dari balik jendela dan berbisik, "Aku kesini bukan buat disukai. Aku kesini buat dikenang." Malam itu, ia menulis lirik baru, tembang yang tak seperti biasanya. Tentang luka, tentang rasa tidak diterima, tentang suara yang memilih bertahan. Kondisi Mega pun makin berat. Tekanan tak hanya datang dari publik, tapi juga dari manajemen klub yang memaksa ia tampil sebelum cederanya pulih total, demi momen kebangkitan Asia, yang kini jadi kampanye klub. Mega menolak, tapi kontrak, sponsor, dan tekanan komersial mengintai. Ia ingin tetap kuat, tapi setiap malam lututnya berdenyut nyeri, dan hatinya makin sesak. Ia duduk sendirian di ruang fisioterapi, menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, apakah aku masih pejuang, atau hanya pion di papan yang mereka poles jadi legenda. Suatu malam, Mega dan Niken bertemu diam-diam di belakang hotel, menghindari media. Hanya beberapa menit mereka punya. Dalam pelukan yang diam, tak ada kata yang diucap. Hanya napas yang tertahan, dan mata yang sama-sama sembab. Mega berkata lirih, "Aku takut, Ken. Takut semua ini palsu." Niken membalas dengan menggenggam tangan Mega erat, lalu menyanyikan satu lirik tembang di telinga sahabatnya. Sangat pelan, Raono tangis sing abadi, Mega, mung semangat sing kudu dilestari. Tak ada tangis yang abadi, Mega, hanya semangat yang harus dijaga. Pertemuan singkat itu menjadi titik balik. Keesokan harinya, Mega memutuskan mundur dari satu pertandingan besar. Ia menulis pernyataan terbuka, dalam bahasa Turki dan Indonesia, "Saya bukan produk. Saya manusia, dan manusia butuh waktu untuk sembuh." Dunia kaget, media mencerca, tapi sebagian besar publik justru berdiri mendukung. Tagar Respect Mega menggema di berbagai negara Asia. Dan di Indonesia, rakyat mulai sadar bahwa pahlawan sejati bukan yang selalu menang, tapi yang tahu kapan harus melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, Niken kembali ke Indonesia. Tapi suara sindennya tak pernah benar-benar pulang. Ia kini diundang ke berbagai forum budaya dunia. Dari Tokyo, Amsterdam, hingga Qatar, ia diminta bicara soal kekuatan suara dari desa. Tapi di tiap wawancaranya, ia hanya bilang satu kalimat, "Saya bukan siapa-siapa."
Saya cuma sahabat dari seorang pejuang yang kebetulan main voli. Dunia perlahan mulai paham, bahwa kekuatan budaya bukan sekadar warisan. Tapi senjata. Senjata yang tidak membunuh, tapi menyembuhkan. Dan di langit Istanbul yang masih dingin, seorang Mega duduk di bangku cadangan, memejamkan mata, dan memutar kembali suara Niken dari earphone-nya. Ia tahu, badai belum usai. Tapi kini, ia tidak hanya membawa beban Indonesia. Ia membawa pesan baru, bahwa kekuatan sejati adalah ketika kau bisa memilih pulih, meski seluruh dunia meminta kau terus bertarung. Pasca pernyataan mundur sementara Mega dari pertandingan, dunia olahraga mulai terbelah. Ada yang menyebutnya pengecut, tapi lebih banyak yang menyebutnya pelopor. Sejumlah atlet Asia, dari Korea Selatan, Filipina, hingga Thailand mengirimkan dukungan terbuka lewat media sosial. Mental health is not weakness, tulis seorang atlet Jepang. Di antara hiruk-pikuk opini, satu hal jadi jelas, Mega telah membuka luka yang selama ini ditutup rapat, bahwa di balik kekuatan, ada manusia yang berhak merasakan takut, letih, dan kecewa. Niken yang telah kembali ke Kediri terus jadi sorotan, meski ia mencoba hidup biasa. Ia tetap bernyanyi di panggung hajatan, tampil di acara desa, dan duduk bersama ibu-ibu pengajian setiap sore. Tapi kamera-kamera tak henti mengikuti. Wartawan lokal, nasional, hingga internasional berlomba-lomba ingin tahu, apa rahasia kekuatan suara Niken. Ia hanya menjawab satu kalimat di setiap wawancara, saya tidak bernyanyi untuk terkenal. Saya bernyanyi agar orang-orang yang nyaris menyerah, bisa pulang ke dirinya sendiri. Ketika Mega pulih perlahan, sebuah surat tiba dari UNESCO. Mereka mengundang Mega dan Niken dalam konferensi internasional tentang warisan budaya tak benda dan mental health in sports. Dunia kini tertarik bukan hanya pada permainan Mega atau suara Niken, tetapi pada kombinasi tak terduga dari kekuatan fisik dan spiritual, olahraga dan budaya, smash dan sinden. Mega sempat menolak, merasa belum layak. Tapi Niken berkata pelan, kalau kita gak cerita, nanti mereka pikir kuat itu harus selalu keras. Konferensi itu menjadi sejarah. Di hadapan puluhan negara, Mega bicara bukan sebagai atlet, tapi sebagai manusia. Ia cerita bagaimana ia tumbuh sebagai anak daerah yang tak pernah diajari cara menghadapi kamera, tekanan sponsor, atau suara-suara sumbang. Ia tutup pidatonya dengan kalimat lirih, kalau bukan karena suara dari tanah saya, dari tembang seorang sahabat yang lebih muda dari saya, mungkin saya sudah selesai. Tepuk tangan pun meledak. Tapi yang paling menggetarkan adalah ketika Niken naik ke podium dan menyanyikan penggalan tembang, Lir Ilir, tanpa musik. Ruangan sunyi. Beberapa tamu terlihat menitikkan air mata. Pasca acara itu, Mega kembali ke Turki. Tapi kali ini berbeda. Ia bukan lagi pemain Asia yang aneh tapi kuat. Ia kini dijuluki The Soul of Southeast Asia. Fenerbahce bahkan mengumumkan kerjasama budaya dengan Indonesia. Di setiap pertandingan kandang, akan ada satu unsur seni tradisional ditampilkan sebelum pertandingan. Dan Mega mengusulkan nama program itu, Slam dan Sinden. Dunia pun perlahan membuka mata, bahwa olahraga bukan sekadar skor dan trofi, tapi tentang cerita, luka, dan keberanian untuk tetap manusiawi. Di Indonesia, Niken mendapat tawaran jadi duta budaya, tapi ia menolak semua. Ia memilih mendirikan Sanggar Suara Sunyi, tempat anak-anak pelosok bisa belajar menyanyi dan percaya pada suara mereka sendiri. Ia percaya, banyak Mega lain yang sedang tumbuh di desa-desa kecil, dan mereka hanya butuh satu hal, suara yang mengingatkan mereka dari mana mereka berasal. Di dinding sanggar, terpajang foto Megawati tersenyum di podium konferensi UNESCO. Di bawahnya tertulis tulisan tangan Niken, ketika suara dan keberanian bersatu, dunia tak punya pilihan selain mendengar. Dan malam itu, di stadion yang sama di Istanbul, Mega kembali masuk lapangan. Tapi kini, ia tak hanya membawa bola voli. Ia membawa sejarah. Dan di telinganya, tetap mengalun tembang lembut dari Kediri, suara yang bukan hanya menemani, tapi membentuknya. Bukan sekadar pemain, tapi pengubah arah. Beberapa bulan setelah konferensi di Paris, Mega kembali merumput dengan semangat baru. Di lapangan, gerakannya lebih matang. Ia tidak hanya menyerang, tapi seperti menari, menyalurkan emosi yang telah lama ia tahan.
Setiap pukulan smash seperti balasan terhadap setiap keraguan, setiap luka masa lalu, dan setiap komentar sinis yang dulu membuatnya ragu bangkit. Fenerbahce menduduki puncak klasemen. Tapi yang lebih penting, para pemain muda Asia kini punya sosok yang bisa mereka sebut panutan, bukan sekadar idola. Sementara itu, sanggar suara sunyi yang didirikan Niken berkembang. Anak-anak dari pelosok Jawa, Madura, bahkan Kalimantan datang dengan semangat membara, membawa tembang dari kampung masing-masing. Di sana, tidak ada istilah suara sumbang. Semua suara dianggap suci, asal keluar dari hati. Niken tak lagi tampil di televisi, tak lagi hadir di panggung viral. Tapi suara dan nilai-nilainya justru makin kuat. Ia menjadi legenda diam-diam, bukan karena ingin, tapi karena tulus. Suatu hari, undangan khusus dari Presiden Indonesia datang untuk Mega dan Niken. Mereka diminta hadir dalam perayaan Hari Kemerdekaan sebagai dua putri perubahan. Bukan hanya karena prestasi, tapi karena keberanian mereka mengubah narasi bangsa, bahwa kekuatan bukan hanya dari senjata, tetapi dari seni dan semangat yang merawat jiwa. Di Istana Merdeka, Niken menyanyikan Indonesia Pusaka dalam versi sinden yang sunyi tapi mengguncang. Dan Mega berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian adat lengkap, dengan senyum yang menahan haru. Di tengah kemegahan upacara itu, Mega membisikkan satu kalimat pada Niken, "Kalau dulu aku gak denger kamu nyanyi malam itu, mungkin aku udah gak main voli lagi." Niken hanya tertawa kecil dan menjawab, "Kalau dulu kamu gak bilang aku kuat, mungkin aku udah berhenti nyanyi." Dua sahabat ini tidak menyelamatkan dunia, tapi mereka menyelamatkan satu sama lain. Dan kadang, itu sudah lebih dari cukup untuk mengubah sejarah. Waktu berlalu, dunia terus bergerak, tapi kisah Mega dan Niken hidup dalam bentuk yang lebih abadi. Buku-buku, film dokumenter, hingga mural di dinding stadion luar negeri mulai menggambarkan momen-momen mereka. Di Istanbul, suara sinden diputar sebelum pertandingan final Liga. Di Kediri, anak-anak ini bercita-cita bukan hanya menjadi YouTuber atau selebgram, tapi juga penyambung suara budaya. Di Asia Tenggara, mereka berdua menjadi simbol bahwa identitas lokal bisa bersaing di panggung global, tanpa harus kehilangan akar. Beberapa tahun kemudian, saat Mega resmi pensiun dan Niken menikah diam-diam dengan seorang guru seni di Blitar, mereka kembali bertemu di sebuah acara kecil, jauh dari sorot kamera. Di sebuah lapangan desa, tanpa lampu sorot, Mega memegang bola voli, dan Niken mulai menyanyikan tembang pengiring pertandingan sederhana antar kampung. Tak ada yang tahu mereka siapa. Tapi malam itu, semua merasa seperti menyaksikan sesuatu yang sakral, pertemuan dua kekuatan yang saling menguatkan, seperti angin dan suara, tenaga dan jiwa. Dan begitulah kisah itu ditutup, bukan dengan gemuruh, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Karena seperti kata Niken dalam surat terakhirnya kepada Mega, bukan suara paling keras yang mengubah dunia, tapi suara yang paling tulus. Dan begitulah, di tengah gemuruh dunia yang terus bergerak cepat, ada dua jiwa dari Indonesia, Mega dan Niken, yang memilih berjalan perlahan, tapi pasti. Mereka bukan hanya mencetak sejarah, tapi menyulam makna baru tentang arti menjadi kuat dan tetap membumi. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi tentang siapa yang berani menyalakan cahaya untuk orang lain. Di balik smash keras dan tembang lirih, kita diingatkan satu hal, bahwa budaya dan keberanian adalah warisan terbesar yang bisa kita bawa kemanapun langkah kaki pergi. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk bisa mengubah dunia. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu, dan jangan pernah malu dengan akar tempat kamu berasal. Cerita ini sepenuhnya adalah fiksi. Tokoh, tempat, dan peristiwa sebagian besar adalah hasil imajinasi dan kreativitas penulis. Beberapa tokoh publik disebutkan hanya sebagai unsur fiktif yang dikembangkan untuk mendukung cerita inspiratif ini. Kami tidak bermaksud menyampaikan fakta, klaim, atau representasi nyata dari kejadian yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan doa terbaik untuk negeri kita tercinta. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.